saat ini sekarang kita sudah mulai bertanya tentang bagaimana cara untuk mengajari anak-anak kita tentang sex education. Nah, kami di Bintang Mulia Homeschooling pada beberapa waktu yang lalu kita membuat semacam perencanaan pembelajaran, di mana ketika kita sedang berkumpul bersama para tutor, salah satu planning yang kita sematkan pada saat itu adalah bagaimana cara memperkenalkan sex education ini kepada siswa-siswi kami. Dari pertemuan itu kita mencoba untuk merumuskan cara yang paling tepat untuk mengajarkan atau memperkenalkan sex education ini itu adalah dengan melihat tahapan dia itu ada di grade mana. Sehingga kita akan membagi, kalau di Bintang Mulia Homeschooling ini akan ada tingkat SD, kemudian ada tingkat SMP, lalu kemudian ada tingkat SMA. Nah, pada level yang paling dasar, teman-teman kami yang ada di tutor SD itu sepakat untuk cara untuk memperkenalkan bagaimana itu sex education itu adalah dengan memperkenalkan anggota tubuh dari masing-masing yang kita miliki. Semuanya kita bahas. Kalau kita membahas tentang anggota tubuh, pasti nanti akan ketemu nama, ya, peranan atau fungsinya ketika kita ada di anggota tubuh ini. Mulai dari ujung kepala, ya, rambut ini sampai nanti di ujung kaki. Sehingga nanti kita perkenalkan kira-kira ada bagian mana saja yang memang itu sifatnya pribadi, hanya kita dan orang-orang terdekat kita. Notabene kalau anak-anak SD ini adalah yang mengasuh mereka atau merawat mereka adalah ayah dan ibundanya, sehingga mana yang memang hanya boleh kita ketahui dan juga hanya boleh diketahui oleh orang tua berdua. Kemudian fungsinya untuk apa, lalu kemudian mana yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Nah, untuk SD pada tahap itu. Kemudian kalau sudah SMP, nah SMP kita menganggap bahwa secara fungsi genital ini anggota tubuh itu mereka sudah tahu. Ditambah lagi pada usia paling tidak kelas 1 SMP mereka biasanya sudah mulai itu menginjak dewasa. Kalau dalam istilah biologisnya itu adalah sudah menginjak masa-masa tahap untuk yang pubertas gitu ya, dimana yang laki-laki ini sudah bisa paling tidak fungsi secara organiknya itu dia sudah melakukan sebagai nama mestinya, hanya saja yang memang belum bisa dilaksanakan adalah cara penyalurannya, kan gitu. Kemudian yang perempuan juga sama, mereka sudah mengalami menstruasi, paling tidak nanti kita sudah mulai menceritakan bagaimana setidaknya cara untuk memberikan kesehatan kepada diri sendiri itu. Kalau tadi yang SD kita mengatakan bahwa mana ada yang boleh dan tidak, SMP pun juga sama. Grade-nya justru malah ditingkatkan. Artinya karena fungsi-fungsi dari organ ini mereka sudah berfungsi, tapi karena belum punya ada sarana untuk penyalurannya, sehingga kita betul-betul mengatakan bahwa inilah yang tidak boleh dilakukan, kemudian ini yang memang tidak boleh dilakukan. Ini dan ini itu boleh dilakukan ketika nanti itu sudah katakanlah sudah melalui fase pernikahan misalnya. Kemudian sebatas untuk kesehatan gitu ya, pencernaan dan lain-lain itu adalah bagian dari ekskresi. Itu kita jelaskan semuanya. Kemudian berbeda ketika dengan yang sudah masuk di tahap SMA. Kita di tahap SMA sudah mengatakan dia hampir dewasa sempurna lah ya. Karena dari segi usia kematangan itu pun mereka kalau dikatakan untuk reproduksi dalam notabene menikah itu pun juga mereka sudah bisa untuk melaksanakannya. Kalau saya garis bawahi di sini antara SMP dan SMA itu mereka agak sedikit berbeda dengan SD, karena kalau kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan sex education itu nanti boleh kok untuk diberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Jadi terkait dengan istilah, kemudian terkait dengan bagaimana cara penggunaan fungsinya, terus bagaimana ketika saya kena ini, kena itu, nah itu semuanya boleh diinformasikan secara detail karena memang notabene alat untuk organ-organnya itu sudah mulai memang berfungsi. Sekali lagi yang memang belum dimiliki adalah cara untuk penyalurannya. Nah, hal-hal seperti itu kemarin pernah kita cobakan ya. Pada awalnya ada beberapa yang memang terdengar agak semacam asing di telinga mereka, khususnya yang SD, khususnya bagi yang SMP dan SMA. Tapi setelah kita mencoba untuk membangun komunikasi yang bagus, ternyata mereka nyaman. Karena sejauh ini yang terkait dengan sex education ternyata adalah pola komunikasi yang kurang tepat. Orang yang lebih dewasa itu menganggap bahwa hal ini itu tabu, sehingga saya harus hati-hati ketika saya menyampaikan pada bab yang ini misal. Kemudian anak-anak yang mendengar itu pun mereka merasa bahwa
saya mau tanya ini tapi kok saya takut kalau ini itu tabu, kalau ini tuh kurang sopan. Nah, ternyata ada permasalahan komunikasi di sana. Kalau kita bisa menganggap bahwa koridor kita saat ini itu adalah ilmu pengetahuan, membagi wawasan, mengajari mereka bagaimana sih cara yang baik dan cara yang benar. Nah, saya rasa itu tidak ada hal yang dianggap tabu. Justru ketabuhan ini kalau muncul, itu justru malah nanti akan menghambat proses wawasan yang akan kita bentuk. Jadi ayah dan bunda, kalau misal memang sudah memiliki anak-anak usia SD, SMP, dan SMA, boleh kok untuk diperkenalkan tentang sex education ini. Hanya saja memang tadi yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara kita menyampaikannya sesuai dengan jenjang usia mereka. SD paling tidak mengetahui dasar dan fungsi dan juga nama-nama alat organ yang mereka miliki. Terus kemudian nanti kalau sudah SMP dan SMA itu setidaknya sudah mulai diperkenalkan bagaimana cara merawat tubuh mereka sendiri dan juga bagaimana cara saya ketika saya itu menemukan hal-hal yang ternyata itu di luar kendali kita. Nah, begitu ayah dan bunda, selamat mencoba, silakan mencoba untuk membangun pola komunikasi yang bagus, karena memang kita ketahui orang tua dan anak ini ternyata kuncinya hanya satu, yaitu memang komunikasi. Selamat menjaga komunikasi.